Assalamualaikum, ketemu lagi di dapur Mimi Kinan. Kali ini kita akan buat olahan dari telur. Olahan seperti apa sih? Saksikan terus video ini sampai habis ya. Buat kamu yang belum subscribe, bantu support kita dengan subscribe channel ini. Yuk kita lihat cara buatnya. Kita siapkan tepung terigu 200 gram. Kemudian setengah sendok teh garam dan 400 ml air putih. Kemudian kita campurkan tepung terigu dengan garamnya. Masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Jadi terigunya tidak menggerindil. Kita masukin sedikit sambil terus diaduk. Untuk terigunya bebas ya, kalian bisa gunakan terigu protein tinggi atau protein sedang, nggak masalah. Masukin lagi airnya. Oke, diaduk. Kita aduk sampai tidak ada lagi yang menggerindil. Tuh, kalau ada udah kayak gini, kita siap dimasak. Oke, panaskan teflon, beri minyak sedikit, lalu masukkan adonan dan putar sampai melebar ya, kayak ini mendadar telur kayak gitu. Kita buat lebar. Lalu kita masukin telur, taruh aja telurnya di tengah. Kita masak dengan api kecil. Masukin. Kita tunggu sebentar. Kalau kulitnya udah mulai mengeras, udah mateng, itu baru kita balik. Nah, oke, Bunda bisa gunain spatula atau sendok atau apapun yang nyaman ya. Kemudian kita lipat sedikit. Nah, kita lipat kiri kanannya juga. Jadi dilipat sampai segi 4 kayak gitu ya. Tuh. Nah, di sini nggak perlu rapi banget. Yang penting telurnya udah ketutup aja, udah kelipat aja, nggak masalah. Jadi nggak mesti harus rapi-rapi banget ya, nggak masalah kok. Tuh. Nah, kiri kanannya, kemudian di atasnya kita lipat, agak ditekan sedikit, jadi dia menyatu kulitnya ya. Tuh, agak tekan sedikit. Pelan-pelan, jangan sampai tekannya juga jangan kuat-kuat ya, nanti kuning telurnya pecah, karena di sini kuning telurnya itu masih dalam kondisi mentah. Kalau dia udah tertutup kayak gini, tinggal kita balik. Nah, kalau tungguin sebentar. Nah, kalau udah agak matang, agak ini, kita balik. Nggak matang ya, maksudnya udah lumayan. Kita balik. Kita balik, tungguin sebentar sampai dia ngikat, ketutup ya. Jadi dalamnya yang masih mentah, nanti tinggal kita goreng. Tuh, angkat. Lakukan sampai adonan habis. Terserah Bunda ya mau buat berapa. Nah, panaskan minyak. Lalu goreng. Dari 200 gram tepung terigu tadi lumayan ya, jadinya bisa 7 sampai 10 martabak kayak gini. Nah, tinggal kita goreng. Balik. Goreng sampai kuning. Nah, kalau udah kuning, isian telurnya udah mateng, boleh kita angkat. Tuh,
Cantik kan? Nah, untuk kuahnya, sausnya Bunda bisa pakai kuah kari, kuah cuko pempek, atau acar, dan yang mana yang Bunda suka ya. Nah, kali ini saya akan buat dari kari. Oke, sekarang kita mau buat kuah kari. Kita siapin bahan-bahannya ya. Jadi saya punya daging yang udah saya rebus sampai empuk, kemudian daun kari, terus bawang putih dan bawang merah yang sudah saya haluskan, masing-masing 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih maksud saya. Kemudian santan instan, kalian juga bisa pakai santan asli. Kemudian kentang, dan ini bubuk kari. Nah, untuk kari ya, bumbu kari kalian bisa pakai merek apapun. Tuh. Nah, sekarang kita tinggal buat kuah karinya. Panaskan minyak sekitar 2 sendok minyak makan. Kemudian kita tumis bawang putih dan bawang merahnya. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Tumis sampai harum sambil diaduk ya, dan tetap menggunakan api kecil biar nggak gosong juga. Kita tumis. Nah, kalau udah harum bisa kita tambahkan bumbu karinya. Jadi bumbu karinya ikut kita tumis juga sebentar biar aromanya keluar. Masukin bumbu karinya, kita tumis. Nah, untuk bumbu kari ini seperti yang tadi saya bilang, kita bisa pakai merek apapun, nggak masalah. Nah, kalau di sini saya pakai merek yang warna hijau, kari Abbas ya kalau nggak salah. Ini dari Malaysia, produk dari Malaysia. Tapi kalau Bunda punya kari, bubuk kari sendiri, mau buat sendiri boleh juga, nggak masalah. Nah, kita tumis sampai harum. Nah, lalu kita tambahkan air kaldu tadi ya, air kaldu dengan rebusan daging tadi. Kita masukin. Nah, ini airnya sekitar 200 ml. Ini kembali lagi ke selera Bunda, mau banyak mau dikit juga nggak masalah ya. Kita didihkan. Setelah mendidih, kita masukkan santannya. Nah, ketika masukin santannya harus terus diaduk biar santannya nggak pecah ya. Jadi santannya tetap smooth gitu, bagus, halus. Oke, masukin santannya. Santannya tadi 2 bungkus kecil. Itu jadi sekitar 100 sampai 150 ml ya kalau mau santan kental. Kurang lebih lah 100 sampai 200 ml. Terserah Bunda ya, kalau mau semakin kental lebih banyak lagi santan kentalnya. Oke, kita didihkan. Kalau sudah mendidih lagi, kita masukin daun karinya. Nah, ini kunci masakan kari ya. Harus ada daun kari ini biar wanginya enak banget. Karinya dapet banget. Oke, udah siap Bunda. Tuh. Jadi kalau kalian mau buat olahan telur yang simple, saya biasanya pakai untuk sarapan, bisa banget nih martabak kuah kari. Tuh. Enak. Tuh, enak banget. Dicobain ya masak di rumah. Pas banget kalau kita mau buat sarapan atau cemilan di siang hari. Tuh. Makasih ya buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share. Terima kasih. Bye-bye.